Atas dasar apa Bapak tidak itu, Pak? Tidak mempercayai itu. Halo? Kalau bisa dibesarkan sedikit suaranya Pak Samiri? Nggak kedengaran. saya ikuti sains saja. Bapak mengenduk sains ya, sains secara ini ya. Iya. Nanti kita lihat ke depan. Saya lagi mempelajari semuanya. Oke. Menarik ini concern saya juga biasanya begitu. Gitu. Jadi jadi Bapak mengandalkan kepada logika kali ya? Oh, enggak juga sih. Terus? Harus ada bukti-bukti ilmiah. Iya, artinya logika berpikir, maksudnya logika artinya fakta, data, kemudian secara nyata gitu, bukan secara asumsi dan maupun secara argumentasi kosong, kan begitu, Pak? Iya. Jadi harus ada bukti. Jadi saya lagi cari-cari bukti nih. Begitu. Tapi Bapak sudah percaya Tuhan? Ada, percaya. Oke. Berarti tinggal siapa Bapak bertuhan kepada siapa yang harus Bapak tuhani, kan begitu? Yang pasti kalau menurut saya Tuhan itu dia harus independen dong. Oke. Menarik nih, saya Oke, Pak, berarti Bapak bertuhan kepada yang absolut, begitu? Iya. Oke. Ada lainnya lagi. Oke, kawan-kawan, boleh saya buka ruang ini dulu buat saya, kawan-kawan? Bisa, nggak apa-apa kan? Siap, nggak apa-apa. Oke. Lanjutkan, silakan. Boleh ya, kawan-kawan. Saya berhadapan dengan putra lain. Yang lain juga boleh menyimak. Tapi jadi gini, sebentar. Kalau bisa Pak Samiri agak gedein sedikit suaranya, terlalu kecil. Pengaruh mic-nya mungkin, Mas. Kecil sekali. Harus pakai headset, harus digedein volumenya, tapi pas Bang Jihad ngomong, waduh, pecah gendang telinga. Wah, telinga pecah. Gede, sorry, saya kecilin ya. Sekali perbandingannya suaranya. Silakan Bang Jihad. Oke. Saya akan mencoba merumuskan bagaimana Tuhan mengenali Tuhan secara logika, Pak. Kalau Bapak bisa terima, kita sama-sama belajar, Pak. Bapak setuju? Setuju. Halo? Setuju. Bapak setuju dialog dengan saya untuk mempelajari bagaimana Tuhan kita demonstrasikan secara akal sehat? Bisa. Boleh ya, boleh. Oke. Seperti Bapak bilang bahwa Bapak itu pasti bertuhan kepada yang absolut, betul? Ya, pasti dong. Oke. Satu, kita garis bawahi kawan-kawan ya. Saya akan tulis di kebetulan saya di depan saya ada buku. Saya akan tulis yang pertama adalah absolut. Absolut itu artinya adalah dia tidak relatif. Absolut itu adalah menguasai space and time dan menguasai ruang dan waktu, gitu kan? Betul kan? Dan dia tuh maha kekal dan tidak ada satu di antara yang lain. Betul. Kemudian yang kedua, kalau Bapak pasti Bapak bertuhan itu kepada yang distinct. Definisi Tuhannya dulu apa dulu? Bukan, Tuhan itu kan Bapak bertuhan itu nanti kita terangkan bagaimana itu Tuhan. Kalau kita tidak terangkan unsur-unsur Tuhan, karena Tuhan itu menjadi Tuhan tuh jadi hantu, Pak. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Logika saya kan begitu. Kalau Bapak mencari Tuhan, kemudian Bapak tidak mengenali sifat-sifat Tuhan, kemudian bertuhan, bagaimana Bapak bisa mengenali Tuhan? Sementara Bapak tidak tahu apa sifat-sifat Tuhan. Begitu kan? Bapak Tuhan bisa apa saya? Kenapa? Tuhan itu bisa bikin apa saya? Oh bukan. Jangan dulu bikin apa. Jadi kita kenali Tuhan itu yang mana menurut Bapak, kan begitu, Pak? Ya saya kan tidak tahu. Saya mau tanya. Iya, makanya kita unsur-unsurnya dulu kita sepakati biar secara sistematis dan saintifik kita bisa tergali, maksud saya begitu, Pak. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan bahwa saya bertuhan kepada yang absolut, betul kan? Iya. Betul. Nah, absolut betul. Nah, itu taruh saya tulis nih absolut di pulpen saya, absolut. Kemudian Tuhan itu Bapak bertuhan pasti kepada yang distinct, Pak. Distinct itu berbeda dengan ciptaannya. Kalau sama ya menjadi nothing, Pak.
Sepakat nggak itu di dalam itu? Kita bikin kesepakatan dulu, maksud saya biar biar teknis berpikir, kerangka berpikir kita itu bisa berpikir secara argumentasinya tersusun rapi gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Berarti Bapak menyepakati distinct. Distinct itu saya tulis distinct nih. Selanjutnya, Distinct itu kalau bisa tahu sifat-sifat Tuhan itu apa saja? apa ya? Sifat-sifat Tuhan itu apa saja kalau bisa saya tahu? Yang tadi itu absolut kan? Absolut itu artinya absolut. Kedua distinct. Distinct itu ada yang makanya yang baru dua dulu saya katakan. Distinct itu artinya tidak ada setara, Pak. Kalau misalkan setara, Bapak mau nggak Tuhan Bapak sama dengan saya? Nggak mungkin kan? Atau Tuhan Bapak sama dengan kamu dan sapi? Kan nggak mungkin kan Bapak mau seperti Tuhan seperti itu. Betul? Iya, iya. Oke, berarti bisa diterima secara akal sehat ya. Artinya absolut, distinct, dua perkara itu. Yang ketiga saya katakan unik, Pak. Kalau Tuhan itu harus unik satu-satunya. Nggak mungkin ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan. Kalau Tuhan unik, kita berantem mereka. Logika kita begitulah. Sementara kita lepaskan dari ajaran apapun, Pak. Saya tidak melepaskan Islam, saya melepaskan Yahudi, saya melepaskan Buddha, saya melepaskan Hindu. Semua saya lepaskan, Pak. Ya kan? Bisa saya tanya satu, bisa? Ya, benar. Silakan. Definisi Tuhan dulu. Definisi Tuhan itu nanti kita jawab di sini, Pak. Yuk jawab udah kalau gitu. Iya, artinya Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut, menguasai ruang dan waktu, space and time. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, dia memiliki kekuasaan mutlak, dan dia tidak terbatas. Dan dia bukan seperti manusia atau pencipta. Dia bukan seperti ciptaannya gitu loh. Berbeda dengan ciptaan. Pasti begitu, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya kayak gitu. Betul kan? Artinya apa premis yang saya bangun ini tidak bertentangan dengan akal sehat, kan gitu? Tidak. Oke, saya kerucutkan menjadi 3 ini menjadi 1, yaitu absolut, distinct, dan unik. Lalu kita benturkan absolut, distinct, dan unik itu kita benturkan kepada setiap agama, Pak. Kan begitu, Pak? Supaya kita bertuhan apakah pada Yesus, apa pada Siddhartha Gautama, apa kita bertuhan kepada Sang Hyang Widiwasa, atau bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita fair. Karena saya beragama Islam, itu bisa jadi karena sebuah turunan, Pak. Salah pilihan. Atau Bapak beragama Kristen bisa jadi karena seluruh turunan daripada masa lalu orang tua kita. Kan begitu, Pak? Ada yang agama Kristen nggak? Siapa? Ada Pak Heri, Pak. Di sini ada Pak Heri. Tadi Pak Heri itu agama Kristen. Ini saya Lewi ini Kristen ini. Nah, kalau dari Kristen bagaimana? Apa pertanyaannya? Definisi Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Definisi Tuhan juga maha kasih kepada umatnya. Dan juga maha adil. Oke. Absolut itu, Pak, berarti kan? Sabar. Kekuatan Tuhan itu apa saja? Apa? Kekuatan dari Tuhan itu apa saja menurut dari pihak Kristen? Kekuatan. Iya. Apa saja? Apa yang bisa dia perbuat? Loh, kalau kita baca Alkitab kan banyak. Dia bisa menyelamatkan, Yesus bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memindahkan orang. Dibuat oleh Tuhan. Gak kedengaran loh suaramu. Apa yang bisa diperbuat oleh Tuhan dan apa yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan? Kalau yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan adalah berdosa. Melakukan dosa. Karena itu karakternya. Wow, kalau gitu payah. Coba dari pihak Islam. Dari Apanya, Pak? Ya. Apa yang bisa diperbuat oleh Tuhannya orang Islam dan apa yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhannya orang Islam? Tuhan orang Islam itu bisa berbuat apa aja, tapi pertanyaannya adalah apakah dia mau dan studi untuk berbuat seperti itu? Jawaban Anda salah juga. Kenapa salah, Pak? Berbuat oleh Tuhan kamu. Apa tuh? Udah itu PR buat kamu nanti. Oh enggak, kalau mau diskusi Pak harus dibilang biar diskusinya bagus. Kecuali Bapak membuka ruang tidak untuk diskusi, ya itu selesai, Pak. Sebenarnya jawabannya mudah sekali. Halo. Noise, siapa noise? Sebenarnya jawabannya mudah sekali. Ya coba apa, Pak? Coba, Ustaz. Apa? Dan nanti deh.
Wah, kalau nanti udah selesai dong. Kalau gini Pak, kalau Bapak dalam mencari pihak Islam. Soalnya kalau saya bosan dengar kalian. Aduh. Tapi Bapak belum pernah dengar saya perbandingan agama ini. Ya. Apa yang Bapak bisa tahu tentang premis saya yang terhadap absolutis dan unik? Bagaimana saya menerangkan itu supaya oh itu Tuhan. Kan begitu, Pak? Iya. Harusnya kan begitu. Bapak mendengar dulu, kalau memang tidak sesuai, baru disanggah. Kan itu cara akademis itu begitu, Pak. Oke. Iya kan? Nah, Oke. kalau Bapak sudah mempercayai tadi, menyepakati dengan saya absolut, distinct, dan unik. Itu adalah sifat-sifat Tuhan. Kan begitu, Pak? Anda sepakat tadi, kan? Sepakat. Oke, sepakat. Garis bawahi kawan-kawan. Sekarang kita tanya, kita sebelum kita buka kerangka berpikir kita. Saya tanya, kalau misalkan, saya tanya, kenapa Bapak menjadi laki-laki? Takdir. Oke, takdir. Kenapa Bapak seperti itu wajahnya? Takdir. Berarti apakah Bapak memilih dalam hal itu? Tidak. Tidak. Oh, berarti Bapak itu ada dikehendaki Bapak ada yang menghendaki Bapak seperti itu, kan begitu? Yang itu lewat saya sudah paham yang itu. Oke. Sekarang dari 3 unsur itu saya temukan kepada apakah sekarang agama Hindu, bagaimana Hindu menjawab terhadap yang 3 ini? Absolut, distinct, dan unik. Kalau Hindu itu lebih parah lagi. Oke, berarti gagal dia mempersembahkan Tuhannya. Taruhlah seperti itu. Sekarang Buddha bagaimana, Pak? Buddha sama Hindu kan beda tipis saja. Oke, berarti Bapak anggap gagal karena Buddha itu kan sampai Siddhartha Gautama, Pak, ya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya dulu, berarti 2 hal kegagalan itu adalah dari Hindu dan Buddha untuk mempersembahkan siapa Tuhan. Berarti saya anggap yang ketiga, bagaimana Kristen menurut Anda? Apakah Kristen itu bagaimanapun ada Trinitas, Pak? Kalau Trinitas itu dia gagal mempersembahkan sebagai absolut itu. Kan begitu, Pak? Kenapa alasannya gagal Trinitas absolut? Karena absolut itu Pak begini, Pak. Absolut itu kan seperti dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, betul? Sabar. Makanya betul? Tadi Bukan. Saya tadi kan saya tanya apa Enggak, yang Ntar. Silakan. Saya tanya sama kalian berdua belah pihak nih, dari pihak Kristen sama pihak Islam. Sifat-sifat Tuhan, kriteria Tuhan, apa yang bisa diperbuat oleh Tuhan, apa yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan. Saya kan tidak tahu, saya cuma butuh jawaban yang logis dari kalian berdua. Dari Pak Sahabat tadi, Pak Lewi sama Pak Sihan. Oke. Udah, saya mau jawab dulu atau Bapak Lewi dulu, silakan. Pak Lewi coba. Kalau silakan. Kasihkan Levi aja, Levi dulu. Ya, apa pertanyaannya tadi? Gak terlalu halus suaramu. Iya, saya tanya. Apa yang bisa diperbuat dan apa yang tidak diperbuat oleh Tuhan? Pertanyaannya Bang Samiri. Oh, oke. Tadi kan saya sudah bilang, yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan itu ya berdosa, melakukan dosa. Kalau yang bisa Iya, cuman jawabannya belum. Artinya udah bagus, sudah, cuma belum pas sama saya gitu jawabannya. Oh, kalau belum pas enggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kita kan dari diskusi dia, Bapak ini kan lagi mencari ketuhanan. Oke, jawaban saya pasti gini. Kalau Tuhan itu apapun bisa, tapi pertanyaannya apakah Tuhan sudi dan mau seperti itu? Seperti halnya begini, apakah Tuhan tidak bisa menampakkan diri? Tuhan bisa menampakkan diri. Tapi apakah mau dan dia sudi untuk menampakkan diri? Kan tidak. Itu benar. Gitu. Bisa juga. Iya kan? Cuman masih ada lagi yang tidak bisa. Ya, sekarang gini Pak, kita selesaikan biar premis kita itu yang saya bangun susunan-susunan, yang saya bangun argumentasi itu jadi clear. Kalau masih terpotong begitu kan? Nah, kenapa saya bilang bisa, mungkin di pihak Kristen dia bilang bisa. Iya, itu kan hak pribadi demikian. Tapi kan kita analisis otak manusia bisa menganalisa itu, Pak.
Enggak, gini loh, kan tadi kan sudah ada definisinya itu Tuhan itu maha bisa, maha kuasa. Nah, kalau dia kalau dia mau menjadi Trinitas kan seharusnya itu nggak bisa dibatasi, karena dari awal kita sudah sepakati definisikan bahwa Tuhan itu pasti maha kuasa. Kalau bukan maha kuasa, bukan Tuhan. Oke, saya buka ya Pak ya, biar saya buka. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36 mengatakan apa? Dia bilang ketika Yesus itu ditanya terhadap hari kiamat, dia jawab apa? Tidak ada satupun yang tahu kecuali Bapa. Saya bertanya di situ, apakah Yesus lagi bohong atau dia tidak maha kuasa, Pak? Jangan dulu sampai di situ, Bang. Iya, artinya kan saya untuk membangun saya biar mengarahkan Bapak bahwa menurut saya kan begitu. Anda boleh bantah setelah ini. Menurut saya ada absolutnya itu cacat di situ. Kan begitu, Pak. Supaya kita lewatkan dulu. Tadi kan Bunda Hindu Kristen nih, sekarang nih. Udah, tadi Buddha Hindu lewat. Tinggal Kristen. Oke, Kristen bisa kita singkirkan dulu. Bagaimana Islam? Kan begitu, Pak. Menjawab terhadap persoalan yang absolut, distinct dan unik itu. Enggak, itu nanti, itu kan bisa saja ini sebenarnya nanti aja. Ini kan kita harus lihat konteksnya dari atas, baru bisa jangan kita ambil satu ayat terus kita simpulkan bahwa Yesus itu tidak absolut. Nah, iya, sekarang kita ini fokus saja dulu sama Pak Samiri ini. Pertanyaan silakan. Saya akan lagi menerangkan, silakan. Buat Pak Lewi, apa Bapak yakin Tuhan itu ada? Saya dulu ateis. Karena saya punya pengalaman dengan Yesus, dengan Roh Kudus, maka saya jadi Kristen. Anda salah bagaimana? Saya tidak mungkin salah karena saya mengalami dia secara pribadi. Saya nggak membabi buta mengikuti Tuhan karena saya punya pengalaman, makanya saya ikut Tuhan. Atas dasar apa Bapak ikuti itu? Saya punya pengalaman. Kalau saya ceritakan kesaksian saya, mau dengarnya? 10 menit. Mau? Bisa. Oke. Saya itu umur 3 tahun, ibu bapak saya sudah meninggal. Jadi saya juga anak satu-satunya. Jadi saya dibesarkan nenek saya sampai usia 14 tahun. Kemudian nenek saya meninggal. Jadi saya hidup tinggal satu-satunya. Tinggal sama tante saya merasa pahit. Karena apa? Karena saya dibeda-bedakan. Cepat aja ya. Kemudian tahun 96 saya pindah ke Surabaya. Dari Surabaya saya jadi ikut terlibat kriminal di sana. Macam-macam lah. Karena saya terlibat dengan orang-orang di sana. Ikut-ikut mencontoh kelakuan mereka. Pada tahun 97-98 terjadi kerusuhan, penurunan Soeharto, ya, kerusuhan di Surabaya, di Jakarta, termasuk juga di kota-kota di Surabaya, di perusahaan-perusahaan. Kemudian tahun 99 saya pergi ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung saya tinggal di Raja Basa. Kalau tahu Raja Basa sebelum tahun 2000, disitulah tempat kriminal, salah satu kriminal yang besar. Saya di situ, terlibat di situ. Waktu itu, setelah itu, teman saya mengajak saya ke gereja. Youth camp 3 hari. Dan saya tidak tahu itu apa youth camp. Karena saya tidak pernah terdidik dalam rohani Kristen. Saya nggak pernah percaya Tuhan. Pada saat dia diundang kepada saya, dia bilang sama saya, ayolah, karena banyak cewek-cewek cantik. Itulah yang membuat saya termotivasi ikut. Karena ada kumpulan gereja-gereja, berbagai gereja datang satu tempat. Saya ikut. Nah, pada saat berkhotbah, yang berkhotbah itu dari Singapura, ada India dan Cina. Ketika dia berkhotbah, dia bilang, kalau ada di antara kamu di sini, tidak tahu berdoa, maju ke depan, saya mau berdoa sama kamu. Di antara orang yang hadir di situ kurang lebih 700. Saya berdiri di depan. Ketika Pak Pendeta itu berdoa, sekitar 5 meter di atas panggung, dia tidak menjamah kepala saya jauh. Dia hanya mengarahkan tangannya kepada arah saya. Dia berdoa, turun seperti listrik ke dalam tubuh saya 3 kali. Saya disuruh berdiri, didoakan lagi, turun listrik membuat badan saya goyang gemetar, saya terlempar ke lantai. Setelah pengalaman itu saya cerita kepada orang yang lebih rohani, saya tanya apa itu? Saya begini pengalaman saya didoakan sama pendeta itu. Dia bilang Roh Kudus. Tetapi setelah pengalaman itu, masa lalu saya yang penuh kepahitan, penuh kesepian, penuh dengan seperti lost hope, tidak punya harapan. Tiba-tiba saya seperti bayi yang baru lahir. Saya semangat kembali, beban yang lama itu terbuang, kesedihan seperti terbuang, seperti bayi lah. Saya hidup damai, sukacita,
dan damai sejahtera luar biasa. Sampai hari ini sudah 20 tahun. Jadi saya mengikut Tuhan bukan karena agamawi, enggak, karena saya pengalaman pribadi. Itu saja. Jadi Tuhan Kristen siapa? Allah, Bapak Allah apa Tuhan Yesus? Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Itu satu esa. Oh. Makanya kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Sifat-sifat Tuhan yang tadi itu, sifat-sifat Tuhan apa saja kamu dari iman Kristen? Sifat Tuhan itu banyak lah. Kalau kamu baca di Alkitab itu banyak. Dia mengasihi, dia melayani, dia memberi makan, dia menyembuhkan, dia menyelamatkan. Dia seperti dia Bapa, dia juga teman, dia juga sahabat, dia juga penghibur, dia juga gembala. Yesus pernah mati. Itu bukan pertanyaan itu, kawan. Yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa dia bangkit itu. Kalau masalah mati kan itu biasa. Sifat Tuhan tadi. Apa? Tuhan bisa mati. Tuhan tidak pernah mati. Oh. Jadi yang disalib siapa? Sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Saya tanya sama kamu. Yang sebenarnya kamu itu apa? Roh atau daging? Intinya kamu itu apa? Roh atau daging? Dua-dua, roh sama daging. Enggak, makhluk kekal di dalam diri kamu itu apa sebenarnya? Kamu daging atau roh kamu? Hah? Bagaimana? Roh eternal, tahu eternal enggak? Roh kekekalan di dalam dirimu itu daging atau rohmu yang kekal? Misalnya kan gini, kalau kamu percaya, kalau kamu orang beragama, suatu saat kamu akan mati dan kamu akan diperhadapkan dua, hidup atau mati, kekal di surga atau kekal di neraka. Nah sekarang yang kekal itu di mana? Dalam sisi apamu? Kamu yakin surga itu ada? Saya yakin ada. Yakin. Kamu yakin kamu masuk surga? Yakin. Atas dasar apa? Hah? Alkitab. Itu cuma mitos ya, bro. Nggak, terserah kamu. Saya nggak mau putar-putar. Kalau kamu nggak percaya ya sudah. Pokoknya saya kasih tahu sama kamu, kalau kamu nggak terima nggak apa-apa. Masa orang yang mati bisa jadi Tuhan? Itu saya sudah gugur. Enggak, kan saya sudah tanya sama kamu tadi, di mana sisi eternal di dalam diri kamu? Rohmu atau dagingmu? Selama dia mati 3 hari, siapa yang urus dunia ini? Itu dagingnya yang mati, makanya rohnya yang tidak pernah mati. Maka roh itu nggak pernah mati. Mau bolot yung freaking kenta. Yo Bang Sihat. Halo Bang Sihat. Halo, ya. Artinya saja, ya. Sudah ya. Bapak mau bilang sudah tahu. Apa yang betul, tidak kan? bisa dilakukan oleh Tuhan, dia tidak bisa menciptakan Tuhan lagi yang serupa dengan dia itu. Oke, makasih. Saya out. Kalau itu adalah pertanyaan ambigu, karena Tuhan itu adalah bagaimanapun tidak bisa menciptakan Tuhan itu dengan setara dengannya. Yang saya bilang itu distinct dan unik itu yang gugurnya itu. Kan saya bilang sama Bapak, distinct itu tidak mungkin Tuhan itu mencipta. Berarti ketika Tuhan menciptakan itu tidak setara dengan yang sang pencipta, Pak. Itu saja. Oke, kan begitu. Halo? Iya. Tapi saya lihat si Samri ini kayaknya kamu ini sebenarnya Islam ya. Bukan. Nggak mungkin dia seperti itu, Pak. Kalau Islam nggak mungkin. Saya mengatakan tidak. Nggak, jujur aja lah. Silakan, coba silakan. Kamu bagian dari tim ya? Enggak. Wah, Pak, jangan bicara itu, Pak. Pak Lewi, jangan mengarahkan seperti itu. Ada tim seperti itu, Pak Lewi. Pak Lewi, saya lagi berpuasa, Pak. Amal ibadah saya tidak pernah melakukan dalam itu Pak Samiri secara pribadi itu mengucapkan itu loh. Saya tidak kenal Pak Samiri, Pak. Saya tidak kenal Pak Samiri. Dan kalau Bapak itu jangan menuduh begitu, Pak. Karena saya beragama Islam dan insya Allah apa yang saya ucapkan ini adalah dari Ta'ala. Tidak ada untuk seperti itu, Pak.
Bapak harus yakin enggak, itu. ya udah. Lanjut. Saya bersumpah atas nama diri saya, orang tua saya, anak saya, keturunan saya kalau saya begitu. Cukup kan, Pak? Saya tidak mengarahkan orang seperti itu. Saya kalau karena Pak Samiri ini tadi bilang tidak beragama, maka saya sedang mendemonstrasikan bagaimana akal sehat itu sebenarnya mampu meraba itu. Ditanya, saya kan sedang mencari Tuhan. Sekarang saya mau tanya dulu sama kamu, ya. Sekarang saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu bangga nggak kalau kamu tidak bertuhan? Saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Jadi menurutmu bagus nggak kalau nggak bertuhan? Dari mana lebih bagus bertuhan apa sama tidak bertuhan? Kayaknya saya no comment. Oke lah, udah itu aja. Oke. Mau lanjut atau gimana? Terserah. Enggak, saya istirahat dulu. Oh ya sudah. Kalau saya tidak mau menjelaskan cara itu, kalau ilmu itu kan begini Pak. Kalau Bapak dalam sebuah pencarian itu jangan pernah anggap puas. Harus diselesaikan supaya apa? Supaya bertemu dengan kebenaran itu yang sejati. Nah, kalau saya informasi yang dari saya Bapak tidak mau terima, ya akan sulit menerima kebenaran, kan begitu. Karena informasinya yang dikatakan oleh Bang Lewi itu adalah sebuah informasi untuk menjelaskan ketuhanan beliau. Iya kan? Kemudian Bapak tidak menerima, itu hak Bapak. Tapi saya belum menjelaskan terhadap ketuhanan saya. Apa itu ketuhanan yang saya maksudkan dengan yang 3 poin itu? Supaya apa? Supaya terjelaskan secara argumentasinya, secara tersusun, secara logis. Kan gitu. Iya. Tapi kalau Bapak tidak ingin mendengar, ya silakan saja, tidak ada apa-apa. Bagi saya tidak keberatan, hanya menyampaikan saja. Seperti itu. Bahwa saya mengatakan di sini kepada kawan-kawan maupun di netizen di mana bahwa Islam itu rasional dan bisa dipertanggungjawabkan secara logika gitu. Dan bukti-bukti otentiknya bisa kita buktikan secara saintifik sama-sama nanti. Karena saya akan baca itu, Pak, ketika saya menerangkan Tuhan, oh itu Tuhan kita. Lalu bagaimana membuktikan bahwa itu adalah benar? Nah, maka salah satu yang tidak bisa disangkal adalah dengan logika, dan logika itu dengan bahasa saintifik, Pak. Siapa yang menentang saintifik? Bukan, Bapak yakin? Apa tuh? Apa Bapak yakin Islam agama yang benar? Betul, saya meyakini 100%, 1000%, 1.000.000%. Iya. Sekarang pertanyaan Bapak apa yang mau sampaikan kepada saya? Enggak apa-apa. Ini ranah diskusi, Pak. Tidak ada acara apa-apa. Kalau ranah diskusi itu kita selesaikan dengan diskusi. Kecuali penghujat. Kalau penghujat itu menurut kemudian dia tidak mau dengar penjelasannya, itu menghujat. Kalau orang gitu loh. Ya. Kenapa? Islam ya, asalnya Islam. Islam. Kan saya bilang tadi Pak Heri, Pak Samiri, jangan sampai saya Islam, misalkan Pak Lewi Kristen, kemudian yang lain juga Islam, kemudian itu adalah karena pilihan masa lalu. Siapa tahu masa lalu itu keliru. Kan begitu. Termasuk saya. Maka premisnya begini Pak, ketika Tuhan pencipta itu, siapapun pencipta itu, saya tidak tahu lah pencipta itu, taruhlah kita tidak tahu pencipta itu, kemudian dia menciptakan kita manusia, diberikan sebuah akal pikiran, anugerah terbesarnya adalah otak manusia itu untuk apa? Untuk mengobservasi, untuk menelaah dan memikirkan dan membandingkan. Kan begitu. Supaya apa? Supaya pilihan-pilihan ini tidak keliru terhadap masa lalu. Bagaimana Tuhan itu bisa dijelaskan secara logika sebenarnya. Kan begitu, Pak. Jangan-jangan saya bertuhan kepada Islam itu karena saya turunan. Atau yang Pak Samiri karena turunan, kan begitu. Harus mengkaji ulang kita masing-masing. Itu maksud saya. Kenapa saya menghantar Bapak ke sana? Supaya, oh iya ini berarti. Lalu, bagaimana ini bisa dibuktikan secara saintifik? Apa yang tidak bisa disangka? Nah itu nanti bahas sainsnya. Nah kalau sekarang kita tidak, kalau mempelajari agama itu kan ada 3. Satu, pertama adalah Tuhannya, kita bertuhan pada siapa. Kedua, pembawa risalahnya. Ketiga, ajarannya. Ajarannya itu ada kitab sucinya itu.
Nah, kalau kita tidak unsur ini kemudian gagal dan tidak saling melengkapi, tidak mungkin Tuhan itu memberikan kita otak manusia untuk berdaya berpikir segala macam, satu sisi memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal manusia. Pasti tidak mungkin, Pak. Pasti ada yang keliru dengan itu. Betul kan? Oke. Ya kan? Seperti itu. Tidak mungkin Tuhan memberikan kapasitas berpikir kita untuk otak kita sebagai pertanggungjawaban akhir nanti, yang sebagai makhluk yang sempurna, berbeda dengan makhluk lain, dengan binatang-binatang lain. Kemudian Tuhan satu sisi memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan rasional manusia. Tidak mungkin, pasti ada yang keliru, Pak. Itu bentuk pencarian kita, Pak. Kan begitu harusnya gitu. Supaya apa, daya nalar kita itu berjalan. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ketika itu, saya dan Bapak dan sebagainya, bukan karena orang tua, Pak, karena Anda sudah dianugerahi otak itu manusia. Dipakai nggak sih lu? Makanya Al-Quran itu kitab satu-satunya di dunia ini yang mengatakan apalah ya tafakkarun, apalah ya tajakkarun. Dia menantang semua manusia. Apa lu nggak mikir? Memang lu nggak berpikir? Berpikir nggak sih lu? Itu sampai berapa ratus ayat di sana, Pak. Mana kitab suci yang seperti itu? Kan begitu. Kalau premis itu kan begitu, penerangan-penerangan itu karena manusia itu seperti saya bilang, Bapak itu kenapa Bapak menjadi laki-laki? Kan keterbatasan Bapak punya keterbatasan bahwa ada yang menghendaki Bapak menjadi laki-laki dan menjadi seperti itu. Bukan makhluk memilih kita manusia satu sisi ya, bukan makhluk yang bisa memilih satu sisi ya, tapi satu sisi ada bisa memilih manusia itu untuk menjadi hak dan menjadi batil. Itulah otak manusia dipakai. Begitu kawan. Jadi kalau menurut saya, bagaimana nih Tuhan kepada tiga itu? Absolut, distinct, dan unik. Bagaimana Islam? Kan begitu. Terakhir itu ketika misalkan Buddha, Hindu gagal, kemudian menjadi Kristen Anda anggap tidak sesuai, kemudian tinggal kepada Islam. Bagaimana Islam menerangkan tentang Tuhan itu? Maka Al-Quran itu menjelaskan dalam satu surat 4 ayat, Pak. Surat Al-Ikhlas dikatakan, Al-Ikhlas itu ikhlas. Yang surat terakhir itu dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, berarti absolut di sana. Allahus somad yang tidak diperanakan dan itu ada tempat bergantung. Dan tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti dia distinct dan tidak ada setara dengannya. Ayat keempatnya, apa berarti? Unik dia. Berbeda dengan ciptaannya. Maka secara paripurna Al-Ikhlas itu mengatakan dengan distinct, unik dan absolut itu lengkap paripurna. Oh, ini Tuhan berarti. Yang dikatakan oleh Islam itu benar. Absolut, distinct, dan unik itu sebagai kerangka berpikir dijawab dalam satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Oh benar. Nah, taruhlah itu adalah ajaran Muhammad. Kita tidak percaya Muhammad. Muhammad itu pembohong. Taruh seperti itu misalkan. Tapi kita punya otak manusia itu punya berdaya pikir dong. Pikir kita. Bagaimana membuka Al-Quran itu? Kita buka surat-suratnya. Apa yang sesuai dengan saintifik? Saya buka kepada Bapak. Bagaimana surat Al-Mu'minun? Bapak lihat ya. Yang tidak bisa disangkal. Oke, kita buka. Surat Al-Mu'minun. Halo? Halo? Ya, halo. Oke, surat Al-Mu'minun ya. Kalau misalkan Bang Basin bisa buka itu. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun itu menerangkan terhadap proses janin manusia. Di dalam perut manusia itu terjadi apa? Sperma kemudian menempel seperti lintah. Lintah itu menjadi daging, daging berubah menjadi tulang, tulang menjadi dibungkus menjadi daging, kemudian menjadi makhluk manusia. Pertanyaan saya, apakah 1600 tahun yang lalu Muhammad punya mikroskop di situ? Apakah Muhammad punya neurologi di waktu itu? Bagaimana tahapan-tahapan menjadi mutqah, alagoh, dan itu menjadi makhluk holkon ahot? Kok bisa tepat begitu? Bagaimana menerangkan 1600 tahun yang lalu Muhammad diutus kepada Quraisy, kemudian yang Quraisy itu sebagai apa? Suku yang terbelakang karena suku yang penguasa dunia itu waktu dulu Persia dan Romawi, dan tidak diperhitungkan. 1600 tahun yang lalu, Pak. 1600 tahun yang lalu, Pak. Abad ke-6.
Terus Ar-Rahman, Pak. Saya katakan Ar-Rahman ayat 19:21. Bagaimana menerangkan bahwa Nabi Muhammad dikatakan ada sungai di bawah laut? Apa Nabi Muhammad menyelam ke dalam laut? Kemudian At-Tur ayat 1-6 dikatakan api dalam laut. Api itu bagaimana api itu tidak mampu memadamkan laut itu, api itu tidak mampu dipadamkan oleh laut. Di dalam lautan itu ada api, Pak. Bagaimana itu tahu? Dan secara saintifik sekarang bisa dibuktikan. Itu kebetulan saja. Oke, kebetulan. Emang ada ayat yang kalian hanya mengatakan kebetulan, dalam Al-Quran juga ada, Pak, dikatakan. Kemudian Al-Furqan ayat 53, bagaimana terhadap Al-Furqan? Sungai yang terpisah, laut yang terpisah. Kalau Bagaimana ketika alam semesta gimana? proses manusia Big Bang itu Al-Anbiya, Pak. Al-Anbiya ayat 30, Pak. Apa yang duluan diciptakan? Apanya? Itu duhon, Pak. Duhon. Seperti kabut. Milik kue, seperti milik kue gitu. Nah, sekarang satu sisi lagi. Sebentar. Saya akan bacakan lagi yang lain ya. Sekarang surat An-Nur ya, ayat 43. Bagaimana An-Nur ayat 43 itu bagaimana proses hujan? Sampai di atas awan itu ada gumpalan-gumpalan es. Apa tahun 1600 tahun yang lalu Nabi Muhammad tahu terhadap gumpalan es di atas awan? Apa yang duluan diciptakan? Alam semesta. Apanya, Pak? Maksudnya gimana? Ini Pak Lewi sudah masuk. Apa-apa? Kalau menurut Bapak apa yang duluan diciptakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian ya. Ya. Terus? Cuma langit dan bumi, planet-planet nggak ada ya? Ya itulah. Yang ini lagi berfirmanlah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa semua itu lalu dipisahkannya lah dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah penerang, jadilah itu hari pertama. Jadilah cakrawala. Jadi di sini jelas. Terang dulu apa gelap duluan? Terang duluan apa gelap duluan? Di sini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera. Dan roh Allah melayang-layang. Baru setelah itu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti gelap dulu, baru dijadikanlah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Hanya Alkitab yang menjelaskan tentang awal penciptaan. Di kitab-kitab mana nggak ada yang detail menjelaskan kronologi penciptaan. Bahkan Big Bang pun nggak jelas. Sekarang hari penciptaan itu ketika gelap dan terang itu hari keberapa, Pak, penciptaannya? Di sini dikatakan hari pertama. Hari pertama. Kemudian matahari diciptakan hari keberapa, Pak? Ya itulah benda penerang lah namanya itu. Iya, bagaimana mungkin ada gelap dan terang sementara mataharinya diciptakan kemudian? Iya, kan gelap dulu, baru diciptakanlah matahari. Iya, kata Bapak kemudian dari terang, kemudian tapi mataharinya diciptakan kemudian itu loh. Bagaimana coba logika Anda menerangkan kepada kami? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Ya kan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang kan? Lalu terus, terang itu jadi. Nah itu. Terus, kemudian penciptaan mataharinya hari keberapa? Ya itulah, jadilah terang. Berarti kan terang itu kan hanya matahari yang bisa menerangi. Iya, hari mataharinya penciptanya keberapa? Kan disiapkan dijelaskan setelah ayatnya itu. Iya, jadi itulah hari yang pertama. Hari yang kedua apa? Cakrawala di tengah air dan memisahkan air dan laut, maka Allah menjadi cakrawala memisahkan air itu dari cakrawala itu dan air yang di atas. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Yang ketiganya apa, Pak? Air yang di bawah langit berkumpul satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Terus? Penciptaan selanjutnya? Hendaklah tanah menumbuhkan
tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, tumbuh-tumbuhan di bumi, jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melak semuanya itu jadilah itulah hari yang ketiga. Yang keempatnya? Jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Enggak, menunjukkan tanda. Masa Berarti Pak, penciptaan Anda mengatakan gelap dan terang di hari pertama, sementara penciptaan terangnya itu ada hari keempat. Bagaimana logikanya? Dan kemudian hari ketiganya menciptakan tumbuh-tumbuhan, sementara mataharinya diciptakan hari keempat. Coba. Di sini bukan penciptaan. Jadilah benda penerang jadilah benda penerang itu pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap untuk hari tahun-tahun. Jadi bukan penciptaan, bukan berbicara penciptaan ini, berbicara tentang hari-hari dan tahun. Ya iya, betul. Kan penciptaannya kan di hari keempat Pak, matahari itu. Bintang bukan salah. Ayat 16 bilang, maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar dari menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam. Nah itu langit dan bulan kan itu maksudnya. Bukan. Yang siang itu untuk besar. Masa coba Bapak pelajari lagi dah. Tapi kan sumber terang itu kan tetap dari matahari. Bulan itu kan pantulan. Betul. Kenapa sekarang sekarang tumbuh-tumbuhan di hari ketiga sementara matahari hari keempat gitu loh Pak? Bukan, salah, bukan keempat. Ini hanya menerangkan bahwa semua yang diciptakan itu baik dan memisahkan tahun-tahun dan hari-hari. Hanya tambahan penjelasan aja. Iya kan sekarang kan 6 masa disebut 6 hari itu, dan hari ketujuh Tuhan beristirahat kan gitu kan. Iya. Sementara kita kesatunya ada terang dan menjadi terang, kemudian kedua kemudian jadi bumi, kemudian ketiganya adalah tumbuh-tumbuhan jadi, hari keempatnya mataharinya jadi. Bukan. Kan keempat di sini yang ayat 16 itu berkata, itu berbicara penjelasan, tambahan penjelasan dari fungsi-fungsi daripada penerang itu. Berarti kan dibilang di sini, biarlah benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Berarti penciptanya cuma 1 hari gitu? Iya, kalau menurut Alkitab. Tapi kenapa ada dikatakan hari ke-6 kemudian hari ke-7 kemudian Tuhan beristirahat, Pak? Iya kan, Tuhan kan menciptakan 6 hari. Iya, berarti kan 4 harinya itu ada penciptaan matahari itu kan begitu. Bukan. Bagaimana mungkin ada? Coba kawan-kawan yang lain. Coba Pak Irsa nggak mau menyerang iman lah, silakan Tuhan. Yang lain. Saya bingung. Silakan. Kan kalau di sains tumbuh-tumbuhan itu dia hidup kalau ada matahari. Betul. Ada ultraviolet. Betul. Mana ya? Apa memang karena kuasa Tuhan ya? Enggak, memang betul. Kan sesuai dengan Alkitab. Sudah dibilang, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu. Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya terang dari gelap, dan Allah menamai itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Baru setelah hari pertama diciptakanlah tumbuh-tumbuhan dan lain. Jangan salah. Saya bingung. Wajarlah kamu bingung. Ya sudah. Bertolak belakang sama sains yang saya tahu. Nah itu. Jadi sekarang kalau bertolak belakang, coba kamu buktikan dari secara sains. Jangan cuma bilang bertolak belakang tapi nggak punya pendapat. Kan tumbuh-tumbuhan itu dia hidup kalau ada proses fotosintesis. Loh kan saya sudah bilang matahari dulu baru tumbuh-tumbuhan. Kok salah? Berarti justru ini mendukung sains bahwa dunia ini dia terjadi dengan sendirinya. Bagaimana ceritakan tidak ada dulu Tuhan. Iya, bagaimana sendirinya? In air. Iya, bagaimana? Coba jelaskan. Kamu kan cuma statement doang, terjadi sendirinya. Nah, saya tanya, bagaimana terjadi dengan sendirinya? Kan dunia ini kan sebab dan akibat, kan? Saya kan belum lahir beberapa juta tahun lalu, miliar tahun yang lalu, saya nggak ada, jadi saya nggak saksikan.
Nah, itulah, itulah. Anda Itulah juga kan, tidak saksikan. Apa makanya benar? kan pada waktunya nanti dibilang, udahlah percaya aja lah, serahkan aja. Jadi pasrah juga kan kamu. Jadi nggak punya pegangan. Bukan, soalnya nggak logik. Sekarang saya tanya kamu, mana lebih logis, jadi sendiri atau diciptakan? Mana lebih logis? Diciptakan Kayaknya atau jadi jadi sendiri. sendiri? Lebih logis. Lebih baik kalau ikuti punya kamu, lebih baik jadi sendiri. Jadi sendiri. Kok bisa? Dari mana jadi sendiri? Dari tadi. Berarti kamu kurang sehat. Coba lanjut, no comment. Oke. Ya udah, itu salah satu lah. Tapi begini Pak ini Samiri ya. Saya tadi mengatakan tadi itu adalah yang saya katakan itu adalah penggambaran yang masih banyak lagi ayat saintifik gitu, termasuk Big Bang gitu, kemudian supernova itu dalam Al-Quran itu ada Pak, ya supernova kan termasuk sidik jari Pak. Kalau Bapak katakan sidik jari itu Al-Qiyamah ayat 3-4 Pak. Kemudian yang terakhir, yang penemuan terakhir itu adalah Atorik itu bintang yang berketuk gitu. Ketika Louis Liang itu namanya itu seorang astronot dari Cina itu yang baru 2020 ini. Dia membawa keterangan bahwa di bintang itu ada yang berketuk bunyinya seperti duk duk gitu. Dan itu Atorik itu. Dan itu secara saintifik. Jadi gini Pak, termasuk supernova itu surat Ar-Rahman ayat 37 bagaimana surat supernova itu ya. Ledakan planet kemudian menjadi tabrakan, dua planet itu menjadi seperti supernova itu. Dan itu ada surat Al-Anbiya ayat Ar-Rahman ayat 37. Nah, itu masih banyak lagi yang ada. Tapi sekarang kembalikan kepada Bapak. Ketika Rasulullah mengatakan itu, kata Bapak satu kebetulan, tidak mungkin kebetulan itu secara beruntun dan terus menerus secara saintifik. Gitulah. Maka, Pak, ketika itu kita kembalikan kepada keterbatasan kita, bahwa Bapak itu seperti punya keterbatasan ketika menjadi Bapak itu kan tidak tahu apa itu kita itu kenapa diciptakan di sini. Pasti ada sesuatu alasan yang lebih rasional. Maka ketika meyakini ayat-ayat secara saintifik itu betul satu persatu sampai begitu banyak ayat-ayat itu, berarti betul Nabi Muhammad itu adalah membawa keterangan dari Sang Pencipta. Maka setelah itu bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa sekarang dalam surat Al-Ikhlas itu Pak dikatakan Al-Ikhlas 4 ayat itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kata satu pun ikhlas. Karena itu adalah kita harus ikhlas dan tunduk dan mau diatur dengan ketentuan Allah, selera kita. Karena berat Pak untuk seperti itu gitu. Karena kita itu adalah Tuhan itu mengasihi itu untuk mempersembahkan surga buat kita. Kalau surganya kipas angin mungkin enteng-enteng aja kan kita. Jadi saya tidak memaksakan kehendak kepada Bapak. Saya hanya mensajikan keterangan bahwa ketika Tuhan itu itu dengan absolut, distinct dan unik itu berarti tidak bertentangan. Kan gitu. Kemudian bagaimana keterangan Rasulullah, betul nggak ini dari risalahnya dari Sang Pencipta? Bagaimana itu? Itu surat-surat saintifik itu yang tidak bisa dibantah. Kan gitu. Itu Pak maksud saya. Dan itu adalah kembalikan kepada Pak Samiri sendiri ketika itu. Ketika mempelajari kitab Hindu, Buddha, Islam, Kristen, nah monggo. Tapi keterangan itu sudah sampai kepada Anda. Gitu loh maksud saya. Saya tidak mengajak Anda untuk menjadi Islam, tidak Pak Palewi ya. Saya tidak. Itu pilihan pribadi gitu. Tapi satu hal bahwa Allah Tuhan pencipta itu menciptakan Anda dipakai kapasitas untuk berpikir, mempunyai kapasitas untuk mengobservasi, menelaah, membandingkan. Itu pasti ada alasan. Dan ketika Allah menurunkan satu ajarannya, tidak mungkin yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Tidak mungkin, Pak. Pasti ada yang keliru. Itu aja penghantar saya buat Bapak itu. Masalah keimanan karena itu adalah apa? Itu adalah masalah hidayah. Hidayah itu siapapun tidak bisa. Rasulullah aja tidak bisa membuka hidayah kepada pamannya. Gitu loh Pak. Silakan kawan-kawan yang lain mungkin ada yang tambahan. Saya terlalu panjang juga ini akhirnya. Silakan.
Dilanjut dulu Bang Ziyad. Sambil dengerin ini dilanjut dulu Bang Ziyad, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sambil jalan juga ini. Nggak apa-apa, slow Pak. Bang Ziyad. Santai. Jadi saya mau tanya dulu sama Samiri. Saya tanya sama Samiri. Apakah kamu itu percaya bahwa kamu itu revolusi monyet? Revolusi monyet, teori Darwin ya? Ya, kamu kan ikutin sains ya. Tapi teori Darwin kan dibantah oleh saintis di tahun berapa itu. Banyak saintis yang membantah teori monyet itu. Buka buku itu, belajar ulang. Jadi kamu manusia itu terbuat dari mana kalau menurut kamu sendiri? Manusia itu terjadi begitu saja. Ada dengan sendirinya. Emangnya si Darwin sudah pernah lihat awal kejadian manusia? Tidak tahu, itu kan saya kan nggak ikut pemikiran dia. dia. Angkat-angkat keturunan monyet. Memang gini Pak, ada sebuah sering diskusi saya dengan namanya Sam Aldo ya. Sam Aldo itu adalah Romo ya, Katolik. Romo ya, sering banget itu di sini Pak. Dia sangat mempercayai bahwa teori Darwin Pak. Padahal dia Romo. Gitu lah. Termasuk dia bilang bahwa dalam ajaran Kristennya itu dia bilang bahwa manusia itu reinkarnasi. Tapi saya sering bantah itu. Saya hanya mempertanyakan sederhana, saya bilang, ketika misalkan manusia itu menjadi monyet, bagaimana proses evolusinya menjadi orang yang tidak punya pemikiran menjadi pemikiran, dan tidak punya budaya menjadi budaya, itu yang tidak yang paling berat. Kalau secara fisik mungkin bisa, fisik ya. Tapi secara nalar menjadi manusia, makhluk yang tidak berbudaya, makhluk yang tidak punya logika, kemudian menjadi punya logika dan punya akal pikiran, bagaimana? Kalau itu, bicara teori Darwin, kita harus pakai dulu berapa lama proses evolusi. Itu yang harus tahu. Jutaan tahun, Pak. Jutaan tahun. Sekarang monyet yang ada di Pulau Jawa itu sudah berapa tahun? Jutaan tahun juga. Nah, terus sudah jadi manusia belum? Nah itu saya bilang. itu persis pertanyaan saya. Pertanyaan saya Pak, persis itu. Saya itu. Ada para ahli-ahli sains di Eropa kan juga tidak setuju itu. Ada yang dari Prancis. Cuman sekitar berapa persen aja yang setuju, mungkin 15%, sisanya kan tidak setuju. Itu hanya sebuah teori, Pak. Iya. Ya kan? Tidak menjadi sebuah kenyataan. Menurut saya sih begitu. Percaya mereka dari Keraya. Bukan orang Kristen ya, tapi ada namanya Sam Aldo. Sam Aldo namanya itu Romo dia. Sering sekali berdiskusi di sini ya. Sering, apalagi di Zoom kita di Zoom. Sering banget itu diskusi. Nah, saya hormati itu kan daya saya selalu membuka ruang buat dia ketika ada orang Kristen datang gitu kan. Halo, dia menerangkan di kitab suci Bapak ada bercerita mengenai evolusi ya? Apa ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Proses penciptaan itu Adam, Pak. Oh gitu. Adam. Dan Adam itu diciptakan itu sebenarnya kan kenapa di surga itu. Tapi sebenarnya penciptaan Adam itu ada di dunia gitu. Diuntukkan dunia gitu. Saya tanya dulu, apa Bapak mau kalau Bapak itu keturunan dari kera? Oh enggak lah, saya tidak mau mendukung itu. Saya justru bertentangan. Saya justru bertentangan dengan dia, Pak. Saya bertentangan dengan dia justru. Apalagi saya lebih tidak mau masa saya keturunan kera. Iya lah, makhluk berbudaya gitu kan. Jadi teori Darwin itu gagal. Betul, sama dengan saya. Sains. Dari sisi sains saja dia sudah gagal. Betul. Termasuk yang terakhir itu dia katakan, Sam Aldo itu bahwa manusia itu adalah bereinkarnasi, Pak. Itu juga menurut penelitian dia dengan kera bisa berevolusi, berarti binatang yang lain bisa juga dong. Kayak mestinya begitu. Mestinya begitu.
Terus kucing berevolusi jadi apa? Kalau revolusinya itu jerapah, Pak. Jerapah diperkosa sama macan tutul jadi ular. Jadi kambing. Iya. Lanjut. Kawan. Jadi memang diskusinya biar santai gitu, enak gitu kita. Jadi tidak memaksakan kehendak, kita cari ranah berpikir, ranah iman ya model Palawi juga silakan saja gitu. Nah, tapi memang gini Pak, satu ide, satu gagasan itu perlu diuji. Iya kan? Iya. Supaya desain pun selalu diuji dulu. Betul. Supaya kebenarannya itu menjadi lebih sempurna. Gitu. Kalau saya tidak ini ya, karena ke dalam Islam itu Pak, saya bilang tidak ada satu kitab suci pun di dunia yang mengatakan ayat-ayatnya itu ayat-ayat menantang manusia. Banyak, apalah tatapak karun, apalah ya tajak karun, gitu. Apakah kamu tidak memperhatikan, apa kalian tidak menyadarinya, apakah kalian tidak berpikir. Itu satu-satunya kitab suci yang di dunia ini yang banyak seperti itu adalah Al-Quran, Pak. Itu fakta. Menantang, challenge manusia. Gitu. Ya, kalau masalah keimanan itu terakhir, hidayah itu kan datang terakhir. Tapi memang hidayah itu harus dapat. Kita harus memaslahkan diri ketika berdoanya itu kepada Sang Pencipta. Ya Pencipta, tolong luruskan saya, bertuhan pada siapa saya harus bertuhan. Gitu. Jangan ada ganjalan egosentris, karena egosentris itu ada kenapa? Kalau dalam Islam itu Pak, kami mempercayai bahwa biang dari semua sumber dosa itu adalah apa? Sombong. Maka ketika sombong itu dalam ketika iblis itu disuruh bersujud kepada Allah, bertunduk kepada Adam, dia tidak mau, itu karena sombong. Gitu loh. Maka kalau misalkan kan gini, ada dua hal, sombong atau bodoh, kan begitu. Kalau sombong itu, kalau dia ya ini suratnya benar, ayatnya benar, kemudian rasional betul, tapi tidak mau, nah itu sombong, gitu loh. Atau diuji kemudian, saya nggak tahu, nggak mau tahu. Nah, kalau pokoknya ya nggak bisa. Karena kapasitas kita memberi pemahaman, pemikiran. Seperti itu Pak. Jadi memang mohon maaf saya tidak mengatakan kawan-kawan sombong, tidak ya. Tapi memang egosentris kita itu harus, dalam ikhlas itu memang itu. Gitu loh. Harus diatur, tunduk mau, ikhlas untuk diatur hidup kita itu menurut ajaran Tuhan. Gitu loh. Seperti itu kawan. Mungkin kalau yang lain ada yang menambahkan, saya terus nih. Saya mau tanya ini sama Samiri nih. Kalau moral sebagai ateis kan nggak percaya Tuhan, nggak percaya ayat-ayat ya, buku suci. Nah, moral apa yang kamu menjadi standar, yang kamu pegang? Moral standar kebenaran yang kamu pegang? Sosial saja, sosial. Sosial seperti apa? Kehidupan sosial aja. Berarti tidak ada sebuah standar ya. Jadi setiap orang punya kebenaran masing-masing. Yang pasti saya tahu kehidupan ini kita saling membutuhkan, itu aja. Iya, maksudnya standar moral lah yang saya bilang, saya tanyakan. Apa pegangannya? Kalau saya silakan Pak Samir. Ya Bang Siat, silakan. Kalau kebenaran itu Pak, memang ada beberapa unsur. Kalau menurut saya ya, kebenaran itu adalah kesesuaian fakta dan data. Sepakat nggak? Benar itu kalau faktanya begini, datanya begini, itu benar. Saya agak hujan gede, betul kan? Nah, tapi kebenaran itu ada kebenaran juga terbagi menjadi beberapa macam. Kebenaran
sementara, ada kebenaran absolut. Kalau dari Tuhan itu ada kebenaran absolut, tapi kebenaran sementara dan kebenaran umum itu ada, Pak. Contoh, kebenaran umum itu, ya, kita bersepakat manusia di dunia, matahari itu terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, betul kan? Betul. Itu menjadi kebenaran. Tapi secara saintifik sebenarnya matahari dan bumi itu, matahari itu tidak pernah terbit dan tenggelam. Assalamualaikum. Bumi yang Waalaikumsalam. Iya kan? Waalaikumsalam. Itu kebenaran saintifik, gitulah. Abang sih